Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pecir Official. Di sini ada fakta dan kabar menarik tentang pelaku carok di Bangkalan, yang mana dari video sebelumnya itu dikomentari bahwasanya banyak yang berkomentar kalau misalnya si korban selamat itu tidak patut dijadikan korban karena memang pelaku, katanya. Masuk akal juga sih. Sehingga di video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang korban atau yang apalah pelaku carok di Bangkalan yang selamat itu. Di sebuah berita itu disebutkan, ini sangat menarik, makanya saya bahas. Saya coba bacakan dulu tentang beritanya. Terungkap alasan mengapa korban selamat carok di Bangkalan Madura beberapa waktu lalu tak berani tampil di publik. Baru kemarin kan? Si pelaku lah, kalau kalian itu nggak terima dibilang korban, si pelaku lah. Di sini dijelaskan bahwasanya alasannya kenapa dari kemarin-kemarin itu terus menjadi misteri yang katanya satu saksi kunci ini, karena memang dia tak berani tampil di publik untuk memberikan sebuah pernyataan, dan ini penjelasannya juga masuk akal juga. Seperti yang telah kita ketahui, korban selamat carok Bangkalan ini hingga kini masih menyisakan misteri. Bahkan semenjak Hasan Tanjung dan Wardi ditetapkan sebagai tersangka, korban selamat carok Bangkalan ini tak tampil di publik untuk memberikan keterangan. Ya, memang faktanya seperti itu. Baru kemarin memang Hasan Tanjung dan Wardi pun diketahui tak mengenali sosok misterius yang selamat dari carok maut itu. Namun diketahui jika korban selamat carok ini memang di akhir insiden carok sempat berniat menyerang Hasan Tanjung. Mungkin dalam videonya yang baju ini, saya tandai ya, yang baju ini mungkin. Nggak tahu juga yang mana. Tapi analisa saya memang ada korban ataupun pelaku yang ada di seberang jalan atau di posisi saat duel tersebut. Lantas apa alasan dari tak munculnya korban selamat carok di Bangkalan ini? Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Dilansir dari salah satu media bahwasanya muncul satu asumsi yang kemungkinan menjadi alasan kuat dari si korban selamat ini memilih untuk tak tampil di hadapan publik. Ini sekedar analisa yang dari salah satu YouTube itu dijelaskan kenapa alasan si korban ini atau si pelaku ini yang selamat pada posisi carok tersebut tidak tampil di media. Ini masuk akal. Besar kemungkinan bahwa korban selamat carok ini tak ingin menjadi saksi karena takut statusnya naik menjadi tersangka. Nah, ini dari komen-komen video sebelumnya, memang kalau misalnya ini nanti jadi saksi, kemungkinan juga bakal jadi tersangka sesuai pendapat kalian dari video sebelumnya. Korban yang selamat itu dia nggak berani ngasih keterangan karena nanti bisa jadi saksi. Dari saksi bisa jadi naik tersangka, papar narator tersebut. Hal yang melatar belakangi korban selamat ini bisa menjadi tersangka yaitu kabarnya ia berperan dalam mengambil alih area carok. Nah, kata Hasan dan Wardi itu ya memang posisi dia itu selamat karena dia habis menyerang Wardi. Terus tidak kena atau meleset atau bagaimana, terus dia jadi korban selamat karena memang Wardi itu sudah memberikan, Hasan itu sudah memberikan peringatan kalau maju tak bunuh juga, jadinya dia lari. Begitu. Kenapa bisa naik jadi tersangka? Karena dia ambil alih dalam area carok itu, cuma dia selamat, sambungnya. Hingga kini belum diketahui apakah korban selamat carok ini akan diikut sertakan oleh polisi dalam proses hukum Hasan Tanjung dan Wardi. Netizen pun berpendapat bahwasanya korban atau pelaku itu memang haruslah, bahkan harus dijadikan saksi, kata teman-teman yang komentar sebelumnya. Nah, ini juga yang terakhir ada ulasan seperti ini. Ntar dulu ya, saya cari dulu ulasannya. Namun korban selamat carok ini memiliki potensi untuk dihadirkan sebagai saksi proses hukum Hasan Tanjung dan Wardi nantinya. Kalau misalnya dari kemarin-kemarin dia langsung tampil, kemungkinan dia bakal menjadi saksi. Ya harus sih, karena memang hanya dia saksi kunci daripada orang yang merekam video tersebut. Dan kemarin itu sempat ada yang memberitakan sebelum video yang ini bahwasanya sudah ditampilkan wajah daripada korban atau pelaku yang selamat itu. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan atau
hal-hal yang kurang berkenan, silahkan komentar di bawah. Dan terakhir, jangan lupa seperti biasa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ini waktunya saya ke sawah untuk mancing. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.